Yeah. Sekilas, video ini terlihat biasa-biasa aja, tapi mampu meraih 16 juta view. Channelnya sudah memiliki jutaan subscriber dan pastinya berpengaruh dalam mendapatkan view tinggi. Tapi faktor utamanya bukan subscriber. Apalagi yang sering kali terjadi di YouTube, jumlah view itu tidak sebanding dengan jumlah subscriber. Sehingga banyak kreator besar yang harus mengimbanginya dengan kuantitas. Faktor penting yang membuat video ini viral, selain kontennya itu sendiri, adalah thumbnail dan judulnya. Ada sesuatu di balik thumbnail ini yang bikin banyak pengguna YouTube jadi penasaran. Ini adalah video viral lainnya. Videonya memang spektakuler, subscribernya memang udah besar, tapi lagi-lagi thumbnailnya menjadi faktor penting di balik keviralan video tersebut. Walaupun bisa dibilang wajar kalau video spektakuler itu berpotensi tinggi untuk jadi viral. Contohnya video-video MrBeast yang selalu viral karena spektakuler. Tapi ini bukan berarti MrBeast bikin thumbnailnya asal-asalan. Thumbnail MrBeast dirancang agar bisa menarik minat banyak orang untuk nonton. Kalau melihat Ryan Trahan, videonya lebih sederhana, tapi tetap bisa viral. Lalu vlog dari Emma Chamberlain ini lebih sederhana lagi, tapi saat ini telah meraih 15 juta view, 3 juta lebih besar dari jumlah subscribernya. Lalu kenapa video tentang pembangunan rumah anjing ini, view-nya bisa melebihi jumlah subscribernya, walaupun tidak sebesar video-video sebelumnya? Salah satu faktor utamanya, tentu saja thumbnail-thumbnailnya, yang mampu menghipnotis banyak orang agar tertarik untuk nonton videonya. YouTuber ini merencanakan thumbnail-thumbnailnya dengan sangat baik, jadi bukan viral secara kebetulan. Lalu apa rahasia dibalik thumbnail video viral mereka? Ada 3 elemen utama yang harus ada di thumbnail agar mampu membujuk para pengguna YouTube untuk ngeklik dan nonton. Rata-rata thumbnail video yang cukup mendapatkan banyak view biasanya memiliki 2 dari 3 elemen tersebut. Tentunya kalau video viral memiliki 3 elemen tersebut. Untuk lebih mengerti, kita harus kembali dulu ke masa lalu. Poster-poster film sudah bertebaran selama puluhan tahun sebagai representasi visual dari cerita, karakter, dan mood sebuah film. Poster-poster film itu dirancang untuk menarik perhatian orang dan membujuk mereka agar mau nonton filmnya. Ini karena manusia adalah makhluk visual. Setengah dari otak manusia berfungsi untuk memproses informasi visual, termasuk warna, ukuran, bentuk, pergerakan, dan perbedaan. Mampu memproses informasi visual 60.000 kali lebih cepat daripada tulisan, dan mampu mengidentifikasi gambar dalam hitungan milidetik. Dengan munculnya media digital, poster film tidak lagi menjadi satu-satunya alat promosi untuk suatu tontonan. Karena sekarang ada yang namanya thumbnail. Dan ini bukan berarti kontennya itu sendiri nggak penting, konten itu sangat-sangat penting, karena pada akhirnya yang ditonton itu kontennya. Namun bagi seorang YouTuber, membuat konten yang bagus dan menarik itu baru setengah jalan. Setengahnya lagi adalah membuat judul dan thumbnail yang mampu membujuk orang-orang agar mau nonton. Dan ini dikarenakan oleh cara kerja YouTube. Berbeda dengan cara kerja TikTok, di mana begitu aplikasinya dibuka, kita langsung dipaksa untuk nonton video-video di FYP. Perjalanan seorang viewer untuk nonton video di YouTube itu dimulai dengan melihat-lihat thumbnail yang ada di beranda. Sebagai penonton, kita akan memilih thumbnail dan judul yang menangkap perhatian, serta bisa bikin penasaran. Memang ada juga penonton yang udah jadi penggemar berat seorang YouTuber, mau YouTuber itu bikin video apapun, biasanya bakal ditonton. Tapi bagi kebanyakan orang, pastinya akan memilih dulu apa yang ingin ditonton. Selain itu, judul video pun memiliki peranan penting dalam membujuk penonton. Judul bisa memberikan konteks agar penonton mengerti videonya tentang apa. Di sisi lain, judul bisa membantu untuk bikin penonton lebih penasaran. Jadi seorang YouTuber itu harus mampu membuat thumbnail dan judulnya menjadi kombinasi yang kuat, yang membuat orang semakin terbujuk untuk ngeklik dan nonton. Bisa dibilang, thumbnail-thumbnail yang ada di YouTube ini berperang dalam mendapatkan perhatian dari penonton. Dan perhatian adalah elemen pertama yang harus dimiliki oleh sebuah thumbnail. Terlepas dari topik videonya dan judulnya seperti apa, thumbnail video yang bagus itu harus bisa membuat mata penonton berhenti melihat ke arah yang lain, dan juga harus bisa membuat tangan penonton untuk berhenti nge-scroll. Dan ada 3 cara yang dilakukan YouTuber dalam menarik perhatian penonton melalui thumbnail. Cara pertama adalah penggunaan warna. MrBeast adalah salah satu YouTuber yang menggunakan warna dalam menarik perhatian, yaitu dengan menggunakan warna-warna terang dan mencolok. Dan warna-warna tersebut cukup mendominasi. Thumbnail video Mark Rober yang tadi kita lihat di awal pun menggunakan warna-warna terang yang cukup mencolok. Dalam kasus MrBeast, penggunaan warna terang itu memang strategi yang tepat, karena memang cocok dengan topik channelnya, yaitu hiburan seperti challenge ekstrim yang digemari oleh anak muda. Tapi kalau untuk topik lain, contohnya video horor, menggunakan warna terang secara dominan agak kurang cocok dengan genre dan mood videonya. Dalam poster-poster film, penggunaan warna itu pun selalu disesuaikan dengan genre dan mood filmnya. Jadi orang bisa lebih menangkap emosi dan tone dari film tersebut. Kalau kita lihat thumbnail-thumbnailnya Sarah Wijayanto,
Warna dan tonnya itu gelap karena videonya bergenre horor. Namun kalau kita lihat di beberapa thumbnail ada penggunaan warna terang. Contohnya di thumbnail ini ada penggunaan warna merah mencolok di backgroundnya. Menurut saya, warna merah tersebut ditambahkan saat editing agar lebih menonjol. Cara kedua dalam menangkap perhatian penonton adalah dengan menggunakan image. Bukan sembarang image atau foto, tapi image yang melawan norma atau image yang bisa disebut sebagai the money shot. Dalam dunia film, the money shot adalah shot atau scene yang visualnya keren banget dan memang mahal, atau setidaknya terlihat mahal. Channel petualangan atau epic challenge biasanya suka menggunakan the money shot sebagai thumbnailnya. Contohnya seperti Yes Theory yang suka melakukan petualangan gila, sering menggunakan image the money shot di thumbnail-thumbnailnya. Dan biasanya channel-channel yang membahas kamera, fotografi, atau videografi sering menggunakan the money shot sebagai thumbnailnya. Contohnya Sam Calder atau Peter McKinnon. Tapi penggunaan the money shot nggak bisa diterapkan di semua channel YouTube. Alternatifnya adalah menggunakan image yang melawan norma. Teman-teman tentunya pernah melihat thumbnail-thumbnail di YouTube yang menampilkan gambar aneh atau tidak biasa. Contohnya thumbnail videonya Leon Hendrix memperlihatkan sabun yang terbuat dari baja, atau thumbnail MrBeast di mana ia berada di tengah lautan kelereng. Lalu thumbnail Mark Rober yang videonya tadi kita lihat adalah penggabungan warna-warna mencolok dan hal yang tidak biasa. Thumbnail-thumbnail dari Yes Theory ini pun sering menggabungkan image the money shot dengan sesuatu yang melawan norma. Banyak YouTuber yang thumbnailnya itu dimanipulasi lagi di Photoshop. Ini agar lebih bisa menarik perhatian penonton. Tapi kalau channel besar seperti MrBeast, walaupun thumbnailnya editan, apa yang dijanjikan di thumbnail itu memang ada di videonya. Jadi ekspektasi penonton bisa terpenuhi. Cara ketiga dalam menarik perhatian, dan ini lebih simple, yaitu penggunaan teks. Nggak semua thumbnail video harus menggunakan teks, tapi kalau dipergunakan secara tepat, serta jelas dan tebal, maka teks pun bisa menarik perhatian. Rata-rata video viral yang menggunakan teks di thumbnailnya tidak menggunakan kalimat yang terlalu panjang sehingga mudah dimengerti oleh penonton. Selain itu juga harus memperkuat apa yang ada di judul agar bisa membuat penonton lebih penasaran. Lalu warna teksnya pun juga kontras dengan backgroundnya, berada di posisi yang tepat sehingga terlihat jelas dan mudah dibaca. Thumbnail yang menarik perhatian akan membuat penonton untuk berhenti mengamati. Tapi penonton tersebut belum tentu terbujuk untuk nonton videonya. Nah, agar penonton lebih tertarik ngeklik thumbnailnya, YouTuber biasanya menambahkan elemen yang kedua, yaitu kepercayaan. Kita tentunya sering melihat orang-orang terkenal di YouTube, dan sepertinya mereka tidak terlalu kesulitan dalam mendapatkan view. Hal tersebut terjadi karena mereka sudah membangun branding yang positif dari sejak lama. Bahkan banyak juga orang yang sudah membangun branding di platform lain atau media lain. Nah, saat mereka masuk ke YouTube, orang-orang sudah langsung percaya dan tertarik untuk ngeklik thumbnailnya. Membangun kepercayaan dengan penonton itu memang gak cukup hanya lewat thumbnail. Tapi ada hack yang dilakukan YouTuber untuk lebih meyakinkan orang agar mau nonton. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memasang wajah orang terkenal di thumbnailnya. Entah videonya ngebahas tentang orang tersebut atau memang berkolaborasi dengan orang tersebut. Dan saya pun pernah melakukan ini saat bikin video tentang MrBeast. Walaupun bukan video yang viral, tapi view-nya lebih tinggi daripada video-video saya yang lainnya. Selain itu, channel-channel motivasi juga sering melakukan strategi ini. Tapi ada juga YouTuber yang memanfaatkan orang terkenal dengan melakukan pengorbanan yang tinggi. YouTuber tersebut adalah Eric, di mana ia memulai YouTube bukan sebagai orang yang terkenal, tapi berhasil meraih 1 juta subscriber dalam waktu kurang dari setahun. Channelnya mulai melejit saat ia memanfaatkan YouTuber terkenal, yaitu Logan Paul. Tapi Eric gak cuma bikin video yang sekadar membahas Logan Paul. Pertama, ia menjadi reporter palsu agar bisa mewawancarai Logan Paul di suatu event. View-nya memang gak nyampe 1 juta view, tapi ini merupakan batu loncatan bagi Eric. Lalu video keduanya, Eric menggunakan tabungan hidupnya sebesar $17.000 untuk membeli kursi Mercedes milik Logan Paul yang harganya adalah $90.000. Video keduanya ini berhasil mendapatkan 5,4 juta view. Dan di video selanjutnya, kursi Mercedes yang dibeli dari Logan Paul dijatuhkan oleh Eric dari angkasa. Untuk yang ini mendapatkan view lebih kecil yaitu 2,2 juta view. Dan itu adalah kegilaan yang dilakukan oleh Eric untuk sukses di YouTube. Nah, dari situ Eric pun bisa melakukan kolaborasi dengan beberapa YouTuber besar lainnya seperti David Dobrik dan Jake Paul. Konten-konten yang dibikin Eric itu memang ekstrim dan pernah menimbulkan kontroversi di Amerika sana. Bahkan ia pernah dituntut karena salah satu videonya. Selain menggunakan wajah orang terkenal, YouTuber pun sering menggunakan produk yang familiar di mata penonton. Contohnya seperti channel-channel review atau channel unboxing. Tapi memasang wajah atau produk terkenal itu hanya akan bekerja jika memang sesuai dengan target penonton dan akan lebih bagus kalau memang lagi trending. Selain itu, kontennya pun harus bisa memuaskan ekspektasi penonton. Dan yang pasti, jangan sampai mencemarkan nama baik pihak lain. Logo-logo brand terkenal bisa menjadi sesuatu yang akrab di mata kita.
Dari mulai bentuk, font, dan warna, semuanya memiliki ciri khas yang mudah dikenali karena secara konsisten dipasang di banyak tempat. Saking seringnya kita ngeliat, jadinya kita tambah akrab. Tapi pandangan kita terhadap brand tersebut tentunya bisa beda-beda. Kalau nggak puas, ujung-ujungnya bisa marah atau kecewa. Dan akhirnya memandang brand tersebut secara negatif serta hilang kepercayaan. Dan channel-channel besar di YouTube tahu akan pentingnya membangun brand dan kepercayaan. Pertama, yang mereka lakukan adalah membuat thumbnail dengan gaya yang konsisten. Bisa dengan warna yang konsisten, font yang selalu sama, memasang logo channel mereka di thumbnail, atau selalu menggunakan style yang sama. Kedua, mereka berusaha untuk memberikan kepuasan kepada penonton melalui video-video mereka, sehingga kepercayaan dan image positif bisa terbangun. Jadi di saat thumbnail video baru dari mereka itu muncul di beranda atau di bagian rekomendasi video, banyak penonton yang percaya dan sudah akrab dengan mereka. Jadi penonton tersebut akan langsung ngeklik videonya tanpa banyak mikir. Dengan memiliki dua elemen yang bisa menarik perhatian dan kepercayaan, sebuah thumbnail itu memiliki potensi lebih tinggi untuk sering diklik oleh penonton. Tapi masih ada satu hal yang kurang. Dalam kehidupan, kita semua punya aktivitas, prioritas, dan hal-hal lain yang kita anggap lebih penting. Nah, disinilah pentingnya peranan elemen ketiga, supaya thumbnail dan judul video itu bisa terasa lebih penting atau lebih urgent di mata penonton. Dan elemen ketiga ini adalah emosi. Thumbnail dan juga judul, kalau bisa bikin orang baper, maka lebih bisa memujuk orang untuk nonton sekarang juga. Dan ini bukan dengan menulis kata-kata klik sekarang juga, tapi bagaimana caranya bisa menyentuh salah satu jenis emosi yang dirasakan oleh manusia. Dan salah satu yang paling efektif di YouTube adalah rasa penasaran. Video Emma Chamberlain yang dapat 15 juta view ini adalah vlog saat ia pergi ke salah satu festival musik terbesar, yaitu Coachella. Faktor pertamanya berarti trending. Ini karena Emma Chamberlain mengupload videonya itu pas Coachella 2019 masih hangat-hangatnya. Jadi euforianya itu masih bisa dirasakan banyak orang. Tapi yang lebih bikin baper penonton, di thumbnailnya itu Emma Chamberlain malah tidur. Dan judulnya adalah vlog Coachella yang akurat. Jadi ini bisa menimbulkan pertanyaan di benak para penonton. Kok bisa lagi konser musik, dia malah tidur? Jadinya bikin orang lebih penasaran. Video dari YesStory yang kita lihat di awal, ini video travel ke negara yang paling jarang dikunjungi di dunia. Tapi di thumbnailnya terlihat seperti pulau yang indah dan warna-warnanya juga diedit supaya cerah, terus orangnya juga pakai baju Hawaii. Jadi terdampar tapi di tempat yang indah. Baik YesStory dan Emma Chamberlain menggunakan strategi kontras untuk bikin orang penasaran. Sedangkan kalau video dari Geo Beach Animal ini, view-nya memang gak sebesar dua video tadi. Nah di thumbnailnya menggambarkan sebuah pengorbanan, karena diperlihatkan tembok rumah dia yang dihancurkan untuk dibikin tempat tinggal bagi anjingnya. Dan thumbnail ini pun juga menggunakan strategi sebelum dan sesudah. Jadi cukup menyentuh dan bisa mudah dimengerti, apalagi oleh para penyayang binatang. Menunjukkan sebelum dan sesudah bisa cukup efektif kalau digunakan secara tepat walaupun penontonnya udah tahu endingnya. Karena orang-orang tetap akan penasaran dengan apa yang sebetulnya terjadi di antara sebelum dan sesudah. Sedangkan untuk Ryan Trahan bertahan hidup selama 1 minggu hanya dengan 1 sen. Dan ini ada faktor kontrasnya juga karena bagi kebanyakan orang ini adalah hal yang mustahil. Walaupun sempat ramai juga karena ada yang bilang kalau kontennya ini adalah settingan. Yang paling umum dilakukan YouTuber dalam menyampaikan emosi adalah menggunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan topik kontennya. Melakukan hal ini tidak menjamin bakal viral, tapi membantu mendapatkan klik lebih banyak. Terdapat yang namanya fusiform gyrus pada otak manusia yang membuat kita mengenali dan merespon bentuk serta ekspresi wajah. Saat melihat wajah orang terkenal, otak kita biasanya akan lebih merespon. Tapi dengan sering memasang wajah sendiri di thumbnail, seorang YouTuber lama-lama akan menjadi lebih akrab di mata penonton. Tapi selain 3 elemen tersebut, sebetulnya ada satu faktor tambahan yang bikin thumbnail-thumbnail tersebut bisa memujuk banyak orang, yaitu pangsa pasar penonton yang besar. Topik-topik videonya bisa menjangkau remaja dan dewasa muda dari berbagai kalangan. Jadi apapun tingkat pendidikannya, hobinya, taraf ekonominya, atau pekerjaannya, topik-topiknya tetap relevan dan relate juga sama banyak penonton. Kalau untuk video yang tentang anjing, memang view-nya itu lebih kecil karena topiknya lebih spesifik, yaitu untuk penyayang binatang, khususnya penyayang anjing. Tapi ya pangsa pasar penyayang anjing itu juga tetap besar ya. Satu kesalahan yang sering dilakukan banyak YouTuber pemula, pentingnya judul dan thumbnail itu sering disalahartikan. Dalam hal apapun, kalau sebuah janji yang kita harapkan tidak ditepati, maka kita akan merasa kecewa. Contohnya saat kita dibohongi, atau mungkin yang lebih sepele di saat kita melihat makanan menggiurkan, tapi ternyata rasanya nggak enak. Dalam dunia YouTube, hal tersebut disebut clickbait. Nah, clickbait itu terjadi di saat thumbnail dan judul memberikan janji yang besar, tapi kontennya sendiri tidak mendapati janji tersebut. Bisa jadi karena misleading, atau memang thumbnailnya itu terlalu dilebih-lebihkan. Nah, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi penonton, ya sudah jelas penonton itu bakal kecewa, sehingga kepercayaan akan sulit untuk terbangun. Mungkin berhasil dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, channelnya itu perlahan mulai mati.